Ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi yang penasaran, namanya Abdullah bin Salam. Dia tergopoh-gopoh, lari, masuk menyelinap, masuk kepada kerumunan orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pengen tahu gimana sih Muhammad itu, apa, gimana sosok orangnya. Maka impresi, kesan pertama Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, apa dia katakan? Demi Allah, wajahnya bukan adalah seorang wajah pendusta. Orang kalau nggak suka bohong, udah ketahuan. Yang mana tukang bohong juga ketahuan dari raut wajahnya, Pak. Orang Yahudi aja yang belum beriman udah tahu, nih wajah nih bukan pendusta. Belum ngomong, belum berinteraksi, dilihat dari jauh udah ngelihat, oh, wajah ini orang bukan pendusta. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah, kita semalam mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dapat menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu dengan munculnya gerhana bulan. Gerhana bulan yang menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Gerhana bulan total yang berwarna merah darah. Dan ini sudah diprediksikan, sudah ada ilmunya. Bahkan sudah bisa dihitung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelumnya. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Nabi Muhammad bukan hanya lahir di bulan Rabiul Awal, tapi juga ulama sepakat Rabiul Awal ini merupakan bulan yang menjadi tempat atau waktu dari 3 peristiwa dalam kehidupan beliau. Pertama, bulan Rabiul Awal disepakati oleh ulama adalah bulan lahirnya Rasulullah. Yang kedua, Rabiul Awal ini adalah bulan hijrahnya Nabi. Yang ketiga, Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Nabi. Nah, cuma sayangnya umat Islam ini cuma ingat Rabiul Awal cuma bulan lahirnya doang. Lalu diadakan peringatan-peringatan dan perayaan. Para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat cukup besar dan bahkan kadang-kadang agak keras antara yang membolehkan dan yang membid'ahkan atau melarang. Maka itu saya pribadi tidak tertarik untuk membahas bulan Rabiul Awal dari segi kelahirannya, ya. Kalau bicara tentang wafatnya, ya ngapain Rabiul Awal jadi bulan kita bersedih, ya. Semua makhluk, semua hamba Allah tentu sedih dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seperti digambarkan oleh para sahabat ketika wafatnya Nabi SAW, Madinah itu seperti gelap. Seperti hilang, tidak ada cahayanya sama sekali. Ya, mengingat wafatnya Nabi, tidak ada ulama yang menganjurkan kita mengingat, menghidupkan hari wafatnya Rasulullah SAW. Nggak ada. Maka tersisa satu, apa? Hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi inilah yang justru menjadi patokan penting
awal penanggalan sistem kalender Islam. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat inisiatif untuk membuat kalender Islam, karena bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa besar di dunia ini punya sistem penanggalan kalender, perhitungan tahunnya dan bulannya. Lah kok Islam belum, padahal Islam sudah menguasai dan mengalahkan Imperium Persia dan Romawi. Maka Umar berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk membuat keputusan yang disepakati bersama tentang sistem penanggalan dalam Islam ini. Ada yang mengusulkan dari tahun lahirnya Nabi itu dihitung tahun pertama hijrah, tahun pertama Islam. Belum ada tahun pertama hijrah ya waktu itu. Tahun pertama Islam dimulainya. Enggak, karena kelahiran Nabi ya itu bukan sesuatu menurut para bagi generasi sahabat itu bukan sesuatu yang bagaimana gitu. Karena Nabi waktu itu lahir belum dapat wahyu. Dan tidak ada orang yang memprediksi ataupun menduga bahwa beliau itu akan menjadi nabi dan rasul. Ya kan? Hatta ibunya, pamannya sendiri itu nggak menduga kalau ini anak jadi nabi, jadi rasul. Maka peristiwa kelahiran itu kata para sahabat bukan sesuatu yang istimewa untuk dijadikan awal patokan penanggalan Islam. Ada yang ngusulin lagi ketika tahun Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ya. Betul itu peristiwa besar, tetapi itu baru awal. Belum ada gerakannya, belum ada perjuangannya, belum ada memetik hasilnya, kan begitu. Ditolak oleh sahabat. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi saja tahun itu dijadikan tahun penanggalan awal Islam. Enggak juga. Tapi semua sahabat akhirnya bersepakat bahwa peristiwa hijrah Nabi SAW inilah yang menjadi awal penanggalan kalender Islam. Kenapa? Karena di situ ada makna perubahan, pergerakan, kemajuan, dan izzah bagi umat Islam. Nah, apa yang menjadi titik utama, pesan utama hijrahnya Nabi SAW? Apakah sekedar pindah tempat? Kalau sekedar pindah tempat, ya kenapa harus ke Madinah? Kenapa enggak kota lain? Yang lebih baik, lebih subur ada. Ada Taif itu lebih baik, lebih subur tanahnya. Ya, kawasannya dataran tinggi lagi. Ya, ini teman-teman yang sekarang umroh, ya, sekarang ada paket umroh plus Taif, naik kereta gantung. Ya, itu seperti kawasan puncak, dingin. Kenapa enggak ke situ aja? Ya. Kenapa enggak daerah lain? Tapi yang dipilih oleh Allah adalah Madinah, sebuah wilayah yang hijau, subur, yang di situ ada banyak komunitas Yahudinya. Nah, itu dipilih oleh Allah. Untuk apa? Sekaligus sebagai sarana Nabi untuk mendakwahkan Islam ini kepada ahlul kitab. Supaya Yahudi enggak penasaran lagi siapa itu yang namanya Muhammad putra Abdillah. Maka ketika Nabi SAW hijrahnya para sahabat itu kan dimulai dari bulan Muharram. Perintah hijrah itu turunnya kepada Nabi dari bulan Muharram. Ya, tahun ke-13 kenabian. Nah, maka bergelombanglah sahabat itu hijrah dari Makkah ke Madinah itu dari bulan Muharram, ada yang di bulan Safar, ada yang bulan Rabiul Awal. Nah, terakhir gelombang Nabi itu bersama Abu Bakar itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan sampai di Madinahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Orang berkumpul. Ketika datang Nabi SAW, ya, ada seorang Yahudi yang penasaran, namanya Abdullah bin Salam. Dia tergopoh-gopoh, lari,
masuk menyelinap, masuk kepada kerumunan orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pengen tahu gimana sih Muhammad itu? Apa? Gimana sosok orangnya? Maka impresi, kesan pertama Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, apa dia katakan? Demi Allah, wajahnya bukan adalah seorang wajah pendusta. Orang kalau nggak suka bohong, udah ketahuan. Yang mana tukang bohong juga ketahuan dari raut wajahnya, Pak. Ya. Orang Yahudi aja yang belum beriman udah tahu, ini wajah ini bukan pendusta. Belum ngomong, belum berinteraksi, dilihat dari jauh udah ngelihat, oh wajah ini orang bukan pendusta. Lalu Abdullah bin Salam mencatat apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, pidato pertama ketika beliau masuk ke Madinah. Ayyuhan nas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ya, dalam kitab-kitab sahih. Rasul menyampaikan sambutan kalimat pertama ketika masuk kota Madinah itu yang mencatat meriwayatkannya adalah Abdullah bin Salam. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah kedamaian. Yang pertama itu, sebarkan kedamaian. Jadi agama Islam ini adalah agama kedamaian. Orang kalau ingin mencari kedamaian dalam hati, ketenangan jiwa, carilah dalam ajaran Islam. Islam ini menjawab semua permasalahan-permasalahan kehidupan yang bisa membuat manusia itu gelisah, kehilangan arah, dan Al-Quran, sunnah Nabi SAW mengembalikan ya, arah yang tepat, ya, panduan yang tepat untuk setiap manusia merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hatinya. Afsus salam. Maka orang Islam itu harus menyebarkan, jadi nggak bisa kita pasif. Ya. Orang kalau ingin menghadirkan kedamaian, dia harus aktif. Nih, ajaran Islam ini begini. Tebarkan nilai-nilai kedamaian Islam itu kepada orang banyak. Ya, jadi contoh, tauladan. Ya, jadilah syuhada 'alan nas, saksi bagi peradaban manusia. Kemudian kata Nabi yang kedua adalah silul afsus salam wa at'imut ta'am, ya, beri makan ya kepada orang yang membutuhkan. Beri makan. Nah, ini tradisi Islam itu ya, sebagaimana Rasulullah teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada siapa saja yang dia temui Nabi suka memberikan makan. Beri makan, terutama kepada fakir miskin. Ya, beri makan. Inilah Islam itu ya, mengajak kita untuk apa? Berderma, beri makan. Jangan sampai ada orang di sekitar kita yang kelaparan. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad yang kelaparan. Apalagi sampai mati, dan itu terjadi di depan mata kita saksikan di media. Ya, disorot oleh stasiun-stasiun televisi. Bagaimana saudara-saudara kita di jalur Gaza, mereka dilaparkan ya, dengan kebijakan pelaparan yang dilakukan oleh pemerintah Zionis dan Amerika Serikat. Ya. Sementara umat Islam 2 miliar nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bukan nggak bisa bantu, kirim bantuan, donasi, sudah jalan. Tapi nggak bisa memasukkan bantuan itu sampai ke rumah mereka, sampai ke mulut mereka. Ini aib bagi umat Rasulullah. Kenapa? Karena akses untuk sampainya bantuan itu ditutup dan kita tidak bisa membukanya. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak punya keberanian, nggak punya kemampuan untuk menembus blokade yang dilakukan oleh penjajah. Ya, padahal negara-negara Islam
di Arab itu kaya-kaya, tapi nggak bisa menyampaikan bantuan itu. Nauzubillah min dzalik. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah silul arham, jalin silaturahim. Ya, perkuat persaudaraan, solidaritas sosial. Ya, menjalin tali silaturahim. Kemudian yang keempat adalah kuatkan fondasi imanmu dengan ibadah. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur pulas. Ini 4 pilar. Nabi membangun Madinah itu diawali dengan 4 landasan ini. Menebarkan salam, ya, bukan hanya sekedar salam formalitas, ya, ucapan salam selamat, enggak, tapi salam kedamaian dengan tindakan, dengan ucapan, dengan perilaku yang baik yang menghadirkan keselamatan dan kedamaian bagi orang banyak. Ya, itu. Maka itu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ini apa yang dibangun? Ya, yang dibangun itu negara. Ya, maka yang dibangun itu adalah negara. Pilar-pilar bernegara, kekuasaan politik yang benar. Ya, itu yang menjadi apa? Dasar daripada hijrah Nabi SAW adalah membangun negara di Madinah. Sebuah negara yang sangat maju. Ya. Sebuah prototip negara yang ideal. Ya. Negara yang paling sukses menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, ya, lahir dan batin. Itulah negara Madinah yang dibangun Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah dari Makkah. Nah, kalau kita ingin bicara tentang Rabiul Awal, saya lebih suka kita fokus ke sini. Ya, bukan perdebatan soal maulid, bukan perdebatan soal ini, itu, dan sebagainya. Tapi ayo fokus kita untuk membangun bagaimana mental, ya, kekuatan umat Islam ini membangun peradaban, membangun negara yang baik. Maka itu Nabi SAW mengingatkan banyak tipe-tipe kepemimpinan, kekuasaan yang baik dan buruk. Ada kaidah-kaidahnya, ya. Tapi ada satu hadis yang paling menarik perhatian saya adalah Nabi membagi periode kepemimpinan umat Islam, peradaban Islam ini dibagi menjadi 5 model kekuasaan. Yang pertama kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, takunun nubuwatu fikum. Ya. Akan ada pemerintahan kenabian yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allahu antakun, sampai Allah menetapkan kapan dia akan berakhir, sampai kapan. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ah. Ya. Jadi masa kenabian ini adalah pemerintahan yang ideal. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawasi langsung oleh Nabi Muhammad. Yang kedua kata Nabi, selesai masa aku, thumma takunu min ba'di khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah aku wafat, akan ada model pemerintahan, yaitu pengganti Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk, yang lurus, dan mereka tegak di atas manhaj kenabian, ala minhajin nubuwah. Apa cirinya? Cirinya adalah tegaknya musyawarah. Tidak mengambil keputusan secara paksa atau diktator. Melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, menyebarkan dakwah Islam, ya, ke seluruh penjuru dunia. Kemudian melakukan futuhat Islam. Itu ciri Khulafaur Rasyidin. Ya, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada diskriminasi, ya. Kemudian mereka menjalankan syariat Islam ini secara konsisten,
menyebarkan dakwah Islam, melakukan futuhat Islamnya, itu ciri Khulafaur Rasyidin. Alamin hajin nubuwah. Satu aja yang beda dengan masa pemerintahan Nabi, tidak ada wahyu lagi di masa itu. Kenapa? Wahyu sudah selesai. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah masa ini, khilafah alamin hajun nubuwah yang kata Nabi dalam hadis lain itu selama 30 tahun, ya persis itu. Dari Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, sampai turunnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali memberikan kekuasaan kepada Muawiyah sebagai bentuk persatuan umat Islam. Nah itu 30 tahun. Setelah itu kata Nabi SAW, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Kekuasaan yang menggigit. Ya, kerajaan, dinasti yang mana kepemimpinan itu tidak keluar dari satu darah, satu dinasti, satu keluarga, dia menggigit. Ya. Nah, itulah itu ya prediksi seperti Nabi itu. Dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian kesultanan kehalifan Islam yang lainnya sampai Mamluk, kemudian disatukan oleh Kesultanan Ottoman atau Daulah Utsmaniyah dari Turki, ya, bangsa Turki. Ya. Ini Mulkan Adhan ini berjalan selama ya lebih dari 1000 tahun, ya. Daulah Utsmaniyah aja 624 tahun, Abbasiyah itu kurang lebih 400 tahun. Ya. Bani Umayyah itu kurang lebih 150 tahun. 150 tambah 400 berapa? Ya, itu udah banyak. Ya, kurang lebih 550 tambah 624 tahun. Ya, itu hampir 12 abad atau 13 abad, ya. Nah, masuk setelah itu kata Nabi SAW diganti oleh mulkan jabriyan. Ya, runtuhnya daulah atau kerajaan kekuasaan Islam berdasarkan dinasti itu kan berakhir di masa Ottoman. Setelah itu muncullah apa? Mulkan Jabriyan yang kita kenal sekarang dengan apa? Ya macam-macam, ada republik, ada negara nation state, negara bangsa. Tapi meskipun namanya republik, namanya negara modern, nah dunia Islam ini sebagaimana istilah mulkan Jabriyan itu kata Nabi SAW itu tetap ya berada di dalam tidak ideal seperti zaman-zaman sebelumnya, era kepemimpinan sebelumnya. Kenapa? Ada di situ namanya Jabriyan. Kekuasaan yang memaksa, diktator dan menghancurkan mental umat Islam. Itu mulkan Jabriyan. Kalau mulkan Adhan meskipun dia warisan dinasti politiknya turun-temurun, tapi masih tetap menjaga lah, kira-kira begitu. Menjaga nilai apa? Menjaga nilai-nilai Islam, masih ada dakwah Islam menyebarkan, masih ada futuhat Islamiyah, masih tegak syariat Islam. Tapi kalau mulkan Jabriyan habis, musyawarah enggak, pelaksanaan syariahnya ya bolong-bolong gitu kan. Kemudian ya yang jadi asas itu ada sekularisme, pemisahan agama dari negara. Ya. Kemudian tidak ada futuhat Islamiyah, enggak ada. Sekarang kondisi umat Islam jangankan futuhat, defensif mempertahankan tanahnya aja enggak bisa. Nah, itu. Lepas dari kekuasaan Ottoman, nah itulah era awal mulkan Jabriyan itu kalau menurut hemat saya, penelitian ya kami ini adalah terjadi pada saat menjelang keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu masa Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1918. Itu masa-masa krusial. Sebelum Daulah Utsmaniyah runtuh tahun 1923, kemudian Turki menjadi republik sekuler tahun 1924, diumumkan kekhalifahan itu diumumkan tidak berlaku lagi di seluruh dunia Islam, ya. Maka ya, kekuatan Inggris ini kekuatan Perang Dunia ke-1
negara-negara yang menang perang, itu negara sekutu, Inggris, Prancis, dan Rusia, itu mempersiapkan masa-masa berdirinya negara Israel selama 30 tahun. Itu. Jadi 1916 muncullah perjanjian Sykes-Picot antara Menlu Inggris dan Prancis, ya, membagi-bagi wilayah Ottoman, ya, di bawah kekuasaan mereka, ya, termasuk Palestina. Lalu pada akhirnya 1917 ada muncul deklarasi Balfour, ya, Menteri Luar Negeri Inggris membuat deklarasi janji bahwa kalau mereka menang perang dunia ke-1, maka Palestina akan menjadi wilayah mandat Inggris dikuasai mereka dan akan diserahkan kepada kelompok Yahudi internasional membangun tanah air atau negara Israel. Nah, itulah dimulai rangkaian itu, ya. Jadi peristiwa Nakbah tahun 48 itu rangkaiannya lama, 30 tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Ya. Jadi membangun negara, ya, orang-orang kafir, kaum kolonial itu, ya, itu tertatih-tatih dia, ya, untuk membangun negara bisa sampai seperti sekarang, bercokol di Palestina, ya, menjadi negara imperialis, ya, negara yang ditanam oleh kekuatan kolonialis Barat untuk menghisap, untuk mengendalikan umat Islam di Timur Tengah dan di dunia Islam ini, ya, itu perlu waktu mereka 30 tahun. Nah, itulah era munculnya Mulkan Jabriyah. Dan lepasnya Palestina dari tangan atau kekuasaan Islam ini, itu karena apa? Karena fitnah, pengkhianatan dan konspirasi dari penguasa-penguasa Muslim yang dibina atau menjadi binaannya, anteknya Inggris dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 setelah menjadi binaan Amerika. Jadi pindah, ya, pindah majikan. Waktu Perang Dunia ke-1, ya, itu ada menjelang tahun 1917 itu ada Great Arab Revolt. Saurah Al-Arabiyah Al-Kubra. Lihat, silakan aja buka di Google, ya. Apa itu revolusi Arab besar? Nah, revolusi Arab besar ini adalah Inggris berhasil menggalang dukungan, ya, penguasa-penguasa kecil, penguasa emir-emir Arab di Jazirah Arab, terutama di Hijaz, ya, penguasa Mekah dan Madinah untuk mendukung Inggris melawan Ottoman. Padahal Daulah Utsmaniyah sedang menghadapi perang dunia, ya, mempertahankan wilayah Islam dari negeri Syam, Mesir, wilayah Turki, Asia Kecil sampai Makkah, Madinah itu dijagain betul sama pasukan Turki supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Karena yang diincar dalam Perang Dunia ke-1 adalah bagaimana kekuatan wilayah Islam ini, negeri-negeri Islam ini bisa dijajah, ya, bisa dieksploitasi, bisa dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan imperialis. Dan mereka akan serahkan tanah suci Palestina itu kepada siapa? Yahudi. Itu intinya Perang Dunia ke-1 itu. Ya, cuma kita belajarnya karena buku sejarah kita ini ditulis, ya, bukan dalam sudut pandang kita sebagai korban, ya, penjajah. Ya, sejarah dunia itu ditulis oleh para pemenang, ya, menurut perspektif pemenang, menurut perspektif kolonial. Maka sejarah dunia Islam ini harus ditulis ulang oleh kita, umat Islam. Ya, sama sekarang pemerintah Indonesia, ya, melalui Menteri Kebudayaan, kemarin saya ngobrol, itu ada rencana atau proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ya. Kenapa? Karena selama ini yang paling diuntungkan dengan sejarah yang ditulis, sejarah nasional Indonesia, itulah kaum kolonial, ya, menyatakan kita ini bangsa pemberontak, kita ini bangsa yang tidak punya peradaban, gitu, ya. Nah, harus dibalik, ya. Ya. Penulisan ulang sejarah ini penting. Nah, kita harus tahu itu bagaimana sejarah Palestina itu, kenapa dia bisa lepas,
Kenapa dia bisa berganti nama? Kenapa dia bisa hilang dari peta dunia menjadi negara Israel? Itu tidak lepas dari apa? Konspirasi dan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh raja-raja Arab. Sebelum munculnya kerajaan negara-negara di Timur Tengah menjadi 22 negara. Nah, itu masa-masa itulah itu terjadi ya. Nah, itu ada videonya itu. Bisa dicari, bisa dilihat di Google ya. World War pertama dan Ottoman Empire ya. Itu jelas. Bagaimana ya penguasa Mekah dan Madinah, penguasa Arab, wilayah-wilayah lainnya ini kemudian ya bekerja sama dengan Inggris melawan Ottoman. Dengan alasan apa? Diprovokasi ya, kamu kan di bawah penjajahan Ottoman ini. Ya, jadi mereka Inggris itu bilang ya, kami akan membebaskan kalian, memerdekakan kalian dari penjajahan Ottoman ya. Padahal Ottoman itu ya umat Islam, saudaranya sendiri, kok dibilang penjajah. Maka ketika tahun 1917 pasukan Inggris masuk ke Yerusalem, sudah mengusir tentara kekhalifahan Ottoman, itu media-media barat dan media-media lokal Arab menyebutnya inilah masuk seorang pembebas, the conqueror, pembebas negeri Yerusalem, sebagaimana masuknya Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Gila itu. Itu yang nulis orang Islam itu begitu. Ya. Menyamakan Jenderal Allenby. Ya, Jenderal Allenby ini jadi nama border perbatasan Yordania dengan Israel. Ya, menyamakan Jenderal Setan ini, ya, masuknya dia ke Yerusalem dianggap sebagai fatih, pembuka, pembebas, seperti Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, seperti Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem. Gila betul itu. Dan itu ditulis dalam sejarah Arab. Gobloknya Arab itu. Diajarkan. Jadi sejarah nasionalnya Arab kalau kita baca, ngeri Pak. Ditulis oleh kaki tangan kolonial. Ya. Ini pengkhianatan betul itu. Jadi mereka ini dijanjikan apa? Merdeka, dikasih uang, dikasih senjata. Nanti kalau kalian merdeka, Ottoman kalah, kami akan bangun bentuk peta baru Timur Tengah, ya, the New Middle East. Jadi cerita New Middle East itu bukan cuma sekarang. Dari zaman dulu udah ada Perang Dunia ke-1. Kita bikin peta baru, ini Ottoman kita buang, kita singkirkan, kita bikin nanti namanya the Arab United States. Kayak Amerika, United States of America, United States of Arabia. Kamu akan dijadikan raja. Raja bagi seluruh bangsa Arab. Ya, mencakup wilayah Arab Saudi sekarang, Yaman, Bahrain, semua negara-negara Teluk, Irak, Syria, Lebanon, Transjordania, dan Palestina. Udah, tenang aja, kamu kita jadikan raja di situ. Apa yang terjadi? Setelah kalah Ottoman, ya, penjajah ini ya nggak mungkin akan memberikan wilayah begitu aja, karena dia udah punya kontrak dengan Yahudi, nggak bakalan dikasih. Ya. Maka mimpi negara Arab Raya, Daulah Arabiyah Kubra itu cuma di atas kertas untuk menipu dan memanipulasi raja pengkhianat ini. Namanya Sharif Hussein, Raja Hijaz. Ya. Sharif Hussein ini nenek moyangnya Raja Yordania sekarang. Kalau mau tahu, ya bisa dibaca sejarahnya itu. Nah, itulah kemudian anak gagal bikin ini, lalu kemudian dikasih tanah tandus, Transjordania namanya. Dibikin kerajaan. Wah, tadinya Transjordania mencakup wilayah Hijaz, Syria juga, anaknya dijadikan raja di Syria satu, dijadikan raja di Irak, direvolusi sama rakyat itu. Di dua negara ini, apaan lu, dari mana lu, kaki tangan asing lu mau jadi raja di sini, enak aja. Ya, bukan orang sini, bukan orang kita gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Dia cuma dapat wilayah satu kecil tandus itu. Penduduknya aja kagak ada. Penduduknya itu adalah
hasil limpahan dari mana? Dari Palestina yang mengungsi keluar, itu dijadikan penduduk. Luar biasa kolonialis ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu inilah realitas politik dunia Islam ya, Mulkan Jabrian ini dahsyat. Dan itu sudah disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Apa kata Rasulullah tentang Mulkan Jabrian ini? Tadi hadis yang pertama sudah. Itu Mulkan Jabrian ini kata Nabi, itu masa kekuasaan buruk terakhir umat Islam yang lalu kemudian akan digantikan dengan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Ini masa kekacauan semua ini. Nanti masa yang rusak ini akan diambil alih oleh Imam Mahdi, ya, radhiyallahu anhu, ya. Kita tidak tahu kapan, tapi ya kalau firasat feeling kita ini ya udah dekat. Kenapa? Karena ini puncak masa-masa puncak kehancuran, puncak kerusakan dunia Islam di era Mulkan Jabrian. Dan banyak ulama yang menyebut bahwa peristiwa badai Al-Aqsa, Tufanul Aqsa di Gaza ini, itu akan membuka jalan bagi berakhirnya dominasi Israel dan dominasi Mulkan Jabrian. Karena Israel tidak akan tegak kecuali dengan dukungan rezim-rezim Arab yang rusak sekarang. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, zawalu Israel qad yasbiquha zawalu anzimatin arabiyatin tadhaq ala syu'ubiha. Israel ini bisa punah. Kapan punahnya? Akan didahului oleh punahnya, berakhirnya rezim-rezim Arab yang menertawakan rakyatnya seolah-olah mereka berbuat atas nama agama, tetapi mereka mengkhianati agama. Nah, itu sudah diprediksi. Nah, jadi ini jatuhnya Israel ini itu pasti akan berhubungan berkaitan erat dengan jatuhnya sistem Mulkan Jabrian yang dianut oleh ya negara-negara Muslim, ya terutama di wilayah Jazirah Arab. Ya, maka itu Nabi SAW menyebutkan apa? Ada 3 fitnah yang terjadi di masa Mulkan Jabrian ini, yaitu pertama fitnah Ahlas, yang kedua fitnah Sarra, yang ketiga adalah fitnah Duhaima. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, sayang tidak bisa ditampilkan. Saya udah kirimkan slide-nya sebenarnya minggu lalu. Cuma kurang komunikasi. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4242 dan Imam Ahmad nomor 6168. Ya, apa kata Nabi SAW? Takunu fitnatul ahlas. Akan terjadi fitnah ahlas. Apa itu tandanya, ciri-cirinya ya Rasulullah? Qala qailun ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harbun. Fitnah ahlas yang terjadi di dalamnya itu pelarian dan peperangan yang hebat. Jadi umat Islam ini melarikan diri dari negerinya, tanah airnya, mengungsi dan terjadi peperangan hebat, fitnah di mana-mana. Itu persis seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi masa akhir Daulah Utsmaniyah. Ya, memberontaknya raja-raja Arab terhadap Ottoman, kemudian rakyat Palestina dipaksa mengungsi keluar. Itu adalah awal daripada fitnah ahlas, ya. Kemudian yang kedua, ya, cirinya apa? Fitnah di zaman era Mulkan Jabrian adalah thumma fitnatus sarra, yaitu fitnah sarra. Sarra itu artinya apa? Kenikmatan semu. Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Asapnya muncul dari kaki seorang yang mengklaim sebagai bagian dari ahlul baitku. Yaz'amu annahu minni wa laysa minni. Dia mengklaim dia bagian dari aku, keturunanku, padahal dia bukan. Wa innama awliya'il muttaqun. Karena sesungguhnya wali-waliku, kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Thumma yastalihun nas. Kemudian manusia bersepakat, ya, rekonsiliasi
ala rajulin kawarkin ala dhil'in. Mereka bersepakat pada seorang laki-laki yang seperti pangkal tulang rusuk di atas tulang yang lemah. Nah, apa itu fitnah sarra? Di sini dijelaskan oleh beberapa pakar. Jadi fitnah sarra ini fitnah yang tampaknya seperti kenikmatan, kebaikan, tapi semu. Ya, itu dimulai dari mana? Ya, awal kerusakannya dimulai dari seorang raja yang mengklaim dari ahlul bait Nabi, padahal dia bukan. Kenapa? Dia tidak mencerminkan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Kalau dia pemimpin dari golongan keturunan Nabi, mestinya dia ikut gayanya Rasulullah. Apa? Tidak percaya dan tidak boleh berkhianat kepada sesama kaum muslimin dan tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir. Nah, kata para pakar sekarang, di zaman sekarang ini, fitnah ini bisa dikaitkan dengan revolusi Arab besar tahun 1916 yang dipimpin oleh Syarif Hussein bekerja sama dengan Inggris melawan kekhalifahan Ottoman. Ya, meskipun terlihat seperti perjuangan kemerdekaan bangsa Arab, revolusi ini justru menghasilkan perpecahan dunia Islam melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 dan membuka jalan bagi penjajahan Barat untuk mendirikan negara Israel dari tahun 1917 sampai 1947 atau 48. Ya, itulah fitnah sarra. Yang ketiga, terakhir fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini siapa? Bagaimana? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma fitnatud duhaima la tada'u ahadan min hadhil umma illa latamathu latmatan." Tidaklah fitnah ini menampar seseorang dari umat ini kecuali tidak tidak menyisakan satupun umat ini kecuali ditamparnya. Dan kalau dikatakan fitnah ini selesai, dia malah semakin memanjang fitnah ini. Apa cirinya? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Orang di pagi hari beriman, sorenya kafir. Hatta yasiran nasu ila fustataini. Nah, ini fitnah duhaima ini ujungnya apa? Pemisahan, seleksi. Manusia itu kata Nabi SAW akan mengerucut menjadi dua kubu. Fustatu imanin la nifaqa fihi, kubu iman satu yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, wa fustatu nifaqin la imana fihi, yang kedua adalah kubu kemunafikan yang tidak ada sama sekali imannya. Jadi umat ini terpecah menjadi dua kubu sekarang. Seperti sekarang kan? Ya, kubu yang beriman, muaskar iman dan muaskar munafikin. Muaskar munafikin ini yang ikut dikendalikan, diremote kontrol oleh orang kafir. Ya, ini persis seperti sekarang. Jadi kita ini diseleksi ya secara natural, secara rencana ilahiyah. Dengan peristiwa-peristiwa yang ada, kita mau berpihak kepada iman atau berpihak kepada kemunafikan. Nah, itu. Ya, maka kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالِ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. Kalau itu terjadi hari ini, maka tunggulah keluarnya Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Jadi, masa Mulkan Jabrian ini diakhiri dengan fitnah duhaima. Itu masanya dekat sekali dengan keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal inilah yang akan menimbulkan huru-hara, kerusakan, fitnah besar, yang kata Nabi tidak ada fitnah lebih besar bagi umat ini setelah penciptaan alam semesta kecuali fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal ini usianya cuma 40 hari. Tapi lamanya kita, Masya Allah, 1 hari kata Nabi, fitnah itu dirasakan seperti 1 tahun. Jadi 40 hari fitnah Dajjal itu seperti kita hidup 40 tahun dalam fitnah. Kan lama itu. 40 tahun. Nah, lalu kemudian turunlah Nabi Isa ya di pintu gerbang timur Damaskus ya, memburu Dajjal, dan beliau membunuh Dajjal ini di Babul Lut ya, di Palestina. Ya.
Jadi keterangannya seperti itu, ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, era Mulkan Jabri ini, ya, dengan hadirnya Dajjal diakhiri era Mulkan Jabri diakhiri dengan, jadi ketika fitnah kekuasaan itu sudah rontok, muncul fitnah Dajjal, ya, akan menguji lagi imannya umat Rasulullah SAW. Maka siapa yang tertipu dengan fitnahnya para penguasa tadi, yang 2-3 model tadi, Ahlas, Sarro, dan Duhaima, maka dia pasti akan jadi pengikut Dajjal itu nanti, kalau Dajjalnya keluar. Nah, kalau yang tidak tertipu sekarang, insya Allah aman dari fitnah Dajjal, gak akan ikut Dajjal. Dan Dajjal nanti akan dieksekusi mati oleh Nabi Isa alaihis salam. Ini Nabi ngomong ini sudah nyata, ya. Jadi karena Nabi ngomongnya itu berdasarkan wahyu, bukan asal-asal, bukan asbun. Nah, itu ya pasti yang akan kita hadapi dan kita lalui. Maka kita mohon pertolongan Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan dari fitnah Mulkan Jabrian dan fitnah Masihid Dajjal, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga selamat iman Islamnya dan diterima amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu
memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.